Oke, baik ya, kita coba mulai latihan soal tentang tumbukan ya. Nomor 1, dua buah balok dengan massa sama bergerak berlawanan arah, masing-masing dengan kecepatan 2 meter per sekon. Hitunglah kecepatan kedua benda tersebut jika tumbukannya A tidak lenting sama sekali, B lenting sebagian dengan koefisien restitusi sama dengan 0,4, C lenting sempurna ya. Oke, kita tulis dulu yang diketahui tadi massanya sama, M1 sama dengan M2 sama dengan M misalnya ya. V1 kita buat ke kanan berarti positif 2 meter per sekon, V2 nya berlawanan arah katanya berarti negatif 2 meter per sekon. Yang ditanyakan V1 aksen dan V2 aksen. Oke. Yang pertama untuk kasus tidak lenting sama sekali. Ini yang paling mudah ya, yang bisa kita kerjakan untuk tidak lenting sama sekali. Persamaannya kan M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 plus M2 dikali V aksen. Jadi V aksennya dikeluarkan karena sama. V1 aksen dan V2 aksen. Oke, M1 itu M, V1 nya 2, M2 nya M, V2 nya negatif 2. Jangan lupa kalau ke arah kiri itu min ya. M tambah M jadi 2M kali V aksen. M nya ruas kiri dan kanan kita coret. Ruas kiri kanan kita bagi M ya. 2 dikurang 2 0, berarti V aksen 0 dibagi 2 0 ya. Maka V1 aksen dan V2 aksennya sama dengan 0 meter per sekon. Oke, yang kedua kalau jenis tumbukannya lenting sebagian. Oke, berarti kita butuh hukum kekekalan momentum lagi. Kita tuliskan seperti ini ya. Nah, ingat kalau yang ditanyakan ada dua, V1 aksen dan V2 aksen, maka kita tidak cukup menggunakan satu persamaan hukum kekekalan momentum. Ada tambahan persamaan koefisien restitusi yang harus kita substitusikan nanti ya. Oke, kita masukkan aja dulu. V1 nya 2, V2 nya negatif 2 ya. Di sini M nya udah dicoret karena sama. V1 aksen plus V2 aksen. Ini dapat 0, berarti V1 aksen sama dengan negatif dari V2 aksen. Ini kita tulis persamaan 1. Lalu masuk ke persamaan koefisien restitusi. E sama dengan negatif V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. E nya untuk lenting sebagian katanya 0,4. Oke, 0,4 kita kalikan silang V2 min V1, V1 aksen min V2 aksen. Lalu kita masukkan angkanya, V2 kan negatif 2 ya, V1 nya 2, berarti min 2 kurang 2 minus 4, min 4 kali 0,4 minus 1,6, V1 aksen min V2 aksen. Lihat di sini ini sudah saya masukkan ya tanda minusnya, minus V2 aksen min ketemu min jadi plus. Nah, jadi plus V1 aksen min V2 aksen. Ini persamaan 2. Lalu disubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Berarti minus 1,6 V1 aksen kita ubah menjadi min V2 aksen, min V2 aksen jadi minus 2 V2 aksen, maka kita dapat V2 aksennya adalah 0,8 meter per sekon. V1 aksennya ya tinggal masukkan lagi V2 aksen ke sini, negatif dari 0,8 meter per sekon ya. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa menyelesaikan kasus soal yang lenting sempurna. Bedanya kan di sini E-nya sama dengan 1 ya. Persamaannya sama, persis sama, langkahnya sama ya. Nah, di sini V2 aksen saya dapat 2 meter per sekon, V1 aksennya negatif 2 meter per sekon. Paham ya? Oke. Lanjut nomor 2. Sebuah bola dilepaskan dari ketinggian 10 meter. Setelah menumbuk lantai, bola tersebut dipantulkan lagi dan mencapai ketinggian 2,5. Jadi, pantulan pertama 2,5. Hitunglah koefisien restitusi dan ketinggian bola berikutnya. Artinya ketinggian setelah pantulan yang kedua. Saya sebut dengan H2 ya. Oke, koefisien restitusi kaitannya dengan lenting sebagian kan akar dari H akhir dibagi H awal ya, H1 per H. Akar dari H1 nya 2,5, H awalnya 10, berarti seperempat, akarnya seperempat setengah. Kemudian mencari tinggi pantulan yang kedua, berarti E sama dengan akar dari H akhir dibagi H awal, H2 per H1. Kalau ada pantulan lagi berarti akar H3 per H2 gitu ya. Akar H2 per H1, akarnya
kita kuadratkan ruas kiri dan kanan sehingga menjadi E kuadrat sama dengan H2 per H1 atau H2 sama dengan E kuadrat kali H1 ya. E nya setengah dikuadratin seperempat, H1 nya 2,5, seperempat kali 2,5 0,625 meter ya. Nah terakhir nih contoh soal untuk tumbukan, nih biasanya yang sering keluar di soal-soal model Olimpiade atau di SBMPTN ya. Sebuah balok bermasa 1,99 kilo tergantung diam pada seutas tali. Sebuah peluru bermasa 10 gram ditembakkan pada balok sehingga peluru bersarang dalam balok dan tali menyimpang 60 derajat. Jika panjang talinya 40 cm, tentukan besar kecepatan awal peluru sebelum menumbuk balok. Oke, di sini ada peluru ya, masanya katanya 10 gram. Mau ditembakkan dengan kecepatan berapa gitu ya, agar nanti saat peluru mengenai balok dia bersarang di dalam, kemudian bergerak bersama dengan balok sehingga membentuk simpangan 60 derajat. Oke. Kita lihat konsepnya di sini. Ini gabungan dua buah konsep ya. Pertama hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi mekanik ya. Pada saat peluru menumbuk balok berlaku hukum kekekalan momentum. Persamaannya massa peluru kali V peluru plus massanya balok kali V balok sama dengan, nah karena dia bergerak bersama ya, nempel di sini kan, jenis tumbukannya tidak lenting sama sekali. Berarti V peluru dan V balok setelah bertumbukan pasti sama. Saya keluarkan V aksen, M peluru plus MB gitu ya. Massa pelurunya ada 10 pangkat negatif 2. Tadi kan 10 gram, saya jadikan kilo. V peluru ini nanti yang ditanyakan. Masanya balok 1,99 kilo dikali kecepatan awal balok 0 ya, karena dia diam. Sama dengan massa peluru 0,01 atau 10 pangkat min 2 ditambah 1,99 dikali V aksen. Nah, V aksen di sini kita nggak tahu ya, kita cari dulu dengan menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Nah, perhatikan di sini energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, ya kan? Di posisi 1 dia hanya punya kecepatan, berarti hanya ada energi kinetik. Di posisi 2 di sini dia hanya punya energi potensial. Maka kalau kita tulis setengah dalam kurung ini masanya peluru plus massa balok karena udah bergerak bersama ya, dikali dengan V aksen kuadrat. Jadi V aksen itu yang ini ya, kecepatan di posisi 1 setelah bertumbukan dengan balok di sini ya. Kuadrat sama dengan massa peluru plus massa balok dikali G dikali H. Nah, nanti kan dia naik setinggi H tuh ya. Oke, berarti masanya kita coret ruas kiri dan kanan, berarti V aksen sama dengan akar dari 2GH. Gimana cara mencari H-nya ini? Nah, mencari H ini berarti kan harus tahu X di sini. Karena panjang talinya L 40 cm dari atas sampai bawah sini. Berarti mau nyari H kan harus tahu X. X ini ada di sampingnya sudut, kita manfaatkan sifat cos ya. Cos 60 samping bagi miring, sampingnya X, miringnya adalah L. Berarti X itu adalah L cos 60. L-nya 0,4 meter, tadi 40 cm ya, saya jadikan meter, cos 60 setengah, berarti 0,2. Maka H itu adalah panjang tali atau L dikurangi dengan X. 0,4 kurangi 0,2 berapa? 0,2. Oke. Kita masukkan ke sini ya, dapat hanya 0,2, berarti 2 kali 2 4, akarnya 4, 2 meter per sekon. Nah, dapatlah tadi V aksen ya. Nah, yang ditanyakan di soal kan VP 0,01 ditambah 1,99 itu dapat 2. 2 kali 2 4 ya, dibagi dengan 10 pangkat negatif 2. Naik ke atas jadi plus ya. Berarti kecepatan peluru mula-mula sebelum menumbuk balok adalah 400 meter per sekon. Oke.